Halo Futureners, kembali lagi di channel Excellenders. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemenuhan kebutuhan cairan, yaitu bagaimana cara menghitung kebutuhan cairan, menghitung tetesan per menit atau TPM, dan cara mengatur kecepatan cairan intravena dengan menggunakan infus pump. Pertama, kita akan membahas cara menghitung kebutuhan cairan. Di sini kita akan bagi menjadi dua, yaitu kebutuhan cairan orang dewasa dan juga anak-anak. Untuk orang dewasa sendiri, dalam keadaan normal, orang dewasa membutuhkan 25-30 ml per kilogram berat badan atau berat badan rata-rata selama di rumah sakit. Penurunan kebutuhan cairan yaitu 20-25 ml cairan per kilogram berat badan mungkin dibutuhkan ketika pasien memiliki salah satu atau lebih dari kondisi medis seperti CHF, PPOK, edema paru, edema ekstremitas, kelebihan cairan, gagal hati, maupun gagal ginjal. Di sisi lain, peningkatan cairan yaitu 30-35 ml cairan per kilogram berat badan dapat diberikan pada pasien dengan kondisi medis, sembelit, dehidrasi, perdarahan, hiperventilasi, demam, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kebutuhan cairan untuk anak-anak. Nah, di sini kita akan menggunakan metode holiday segar, yaitu metode penghitungan kebutuhan cairan anak-anak berdasarkan berat badan. Nah, teman-teman bisa melihat di layar, di sini kita menggunakan angka 150 dan 20. 100 ml per kilogram berat badan untuk 10 kg pertama, 50 ml per kilogram berat badan untuk 10 kg kedua, dan 20 ml per kilogram berat badan untuk setiap 1 kg berat badan berikutnya. Contohnya nih teman-teman, apabila ada anak laki-laki berusia 10 tahun dengan berat badan 32 kg, berapakah kebutuhan cairannya dalam 24 jam? Karena berat badannya adalah 32 kg, maka 10 kg pertamanya kita kalikan dengan 100 ml, sehingga didapat 1000 ml. Selanjutnya, 10 kg berikutnya kita kalikan dengan 50 ml, sehingga didapat 500 ml. Dan sisanya yaitu 12 kg, kita kalikan dengan 20 ml, sehingga mendapatkan nilai 240 ml. Kemudian kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan total kebutuhan cairan untuk anak ini adalah 1740 ml per 24 jam. Selanjutnya, ada juga yang namanya 4-2-1 method. Metode ini lebih akurat untuk perhitungan mili per jam. Pada dasarnya, metode ini adalah hasil pembagian dari metode holiday segar yang dibagi dengan 24. Contohnya, pada saat kita menggunakan metode holiday segar, kita akan menggunakan angka 150 dan 20. Apabila kita bagi angka ini dengan 24, maka akan didapatkan angka 421 apabila kita bulatkan. Metode ini lebih akurat untuk perhitungan mili per jam, yaitu 4 mili per kilogram berat badan untuk 10 kg pertama, 2 mili kilogram berat badan untuk 10 kg kedua, dan 1 mili kilogram berat badan untuk setiap kilogram berat badan di atas 20 kg. Untuk caranya hampir sama dengan metode holiday segar tadi. Nah, oleh karena itu kita akan langsung ke contohnya ya teman-teman. Jadi apabila ada seorang anak dengan berat badan 32 kg, berapakah kebutuhan cairan anak tersebut dalam 1 jam? Maka kita bisa hitung dengan metode 4-2-1. 4 mili dikali 10 kg pertama yaitu 40 mili, kemudian 2 mili dikali 10 kg selanjutnya yaitu 20 mili, dan 1 mili untuk sisanya yaitu 12 kg, sehingga didapatkan totalnya adalah 72 mili per jam. Nah, selanjutnya pada anak kita juga harus memperhatikan kondisi demam atau peningkatan suhu di atas 37,5 derajat Celcius.
apabila anak dalam kondisi demam atau suhunya di atas 37,5 derajat Celcius, maka kebutuhan cairannya akan bertambah. Kita bisa menggunakan rumus kebutuhan cairan anak ditambah suhu demam dikurang 37,5 dikali 10% dikali kebutuhan cairan anak. Untuk kasus ini, kita bisa hitung terlebih dahulu berapa kebutuhan cairan anak yang normal dengan menggunakan holiday segar. Selanjutnya, kita bisa kurangi suhu demam dengan suhu normal yaitu 37,5. Selanjutnya, kita kalikan dengan 10% dari kebutuhan cairan anak, seperti rumus yang tertera di layar. Nah, di sini ada contoh teman-teman. Jadi apabila berat badan anak adalah 32 kg, kemudian anak mengalami demam dengan suhu 40 derajat Celcius, maka kebutuhan cairannya tadi kita hitung dulu menggunakan holiday segar. Karena sudah mendapatkan tadi yaitu 1740, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Sehingga didapatkan 1740 ditambah suhu demamnya yaitu 40 dikurang 37,5 dikali 10% dikali 1740. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 2175 mili. Jadi ada penambahan 435 mili pada anak dengan kasus ini. Oke, selanjutnya kita langsung bahas aja bagaimana sih cara menentukan tetes cairan intravena per menit atau TPM. Nah, teman-teman, harus teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa untuk menentukan TPM atau tetes cairan per menit, kita akan menggunakan rumus faktor tetes dikali volume cairan dibagi 60 dikali lama pemberian cairan dalam jam. Nah, faktor tetes itu apa sih teman-teman? Jadi faktor tetes adalah jumlah tetesan yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mili cairan infus. Jadi faktor tetes itu ada 2 sesuai dengan infus set yang akan kita gunakan. Apabila kita menggunakan infus set makro, maka faktor tetesnya beragam sesuai dengan merek infus setnya. Apabila kita menggunakan merek Otsuka, maka menggunakan faktor tetes 15 tetes per mili. Sedangkan apabila kita menggunakan merek Terumo, maka digunakan faktor tetes yaitu 20 tetes per mili. Nah, biasanya teman-teman kalau untuk faktor tetes makro ini digunakan pada pasien dewasa. Apabila kasusnya adalah pasien anak-anak, maka digunakan faktor tetes mikro. Untuk anak-anak, terutama yang berat badannya kurang dari 7 kg, biasanya digunakan faktor tetes mikro, yaitu 60 tetes per mili. Nah, apabila teman-teman masih bingung perbedaannya dari faktor tetes makro dan mikro, terutama dari infusetnya, teman-teman bisa lihat di gambar. Untuk infuset faktor tetes makro, tetesan infusnya lebih besar daripada untuk faktor tetes mikro. Begitu pula dengan tempat keluarnya dari tetesan tersebut juga lebih besar daripada untuk yang mikro. Kalau untuk yang mikro itu, tempat keluar dari cairan infusnya itu lebih kecil dan tampak hampir seperti jarum. Sekarang kita bahas bagaimana contoh dari menghitung tetesan cairan per menit. Nah, di sini ada contoh seorang wanita berusia 50 tahun diberikan cairan intravena 1000 mili dalam 24 jam. Berapa tetes per menit cairan tersebut diberikan apabila infuset yang digunakan adalah infuset Terumo dengan faktor tetes 20 tetes per mili. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masukkan saja nilai-nilainya ke dalam rumus. Faktor tetes 20 dikali volume cairan 1000 dibagi 60 dikali lama pemberiannya yaitu 24 jam. Di sini kita dapatkan hasilnya yaitu 13,89 tetes per menit. Ini juga kita bisa konversi menjadi per detik sehingga didapatkan 4,3 tetes per detik. Kenapa kita konversi ke per detik? Karena ini akan mempermudah kita nanti saat mengatur tetesan. Apabila kita tidak menggunakan alat bantu seperti infus pump, maka kita harus
melakukan pengaturan tetesan secara manual. Dengan mengetahui berapa tetes per detik, kita bisa lebih mudah untuk mengaturnya, sehingga nanti teman-teman bisa atur jadi setiap detiknya ada 4 tetes. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penggunaan infus pump. Pertama-tama di sini akan saya bahas terlebih dahulu mengenai anatomi dari infus pump. Ini adalah salah satu contoh dari infus pump yang biasa digunakan di rumah sakit. Namun sangat banyak sekali merek dan juga jenis dari infus pump. Di sini saya akan menjelaskan beberapa anatomi yang penting. Yang pertama di sini ada tulisan rate. Rate adalah kecepatan cairan intravena yang mengalir dalam mili per jam. Jadi berapa kecepatan cairan itu menetes dalam mili per jam. Selanjutnya ada volume. Volume itu adalah jumlah cairan yang akan kita berikan. Misalnya, ada seseorang yang membutuhkan cairan 1000 mili dalam 24 jam, maka volumenya adalah 1000 mili. Selanjutnya limit. Limit ini adalah volume atau jumlah cairan yang ada atau tersisa di dalam kantung atau valve cairan intravena. Seperti yang teman-teman ketahui, biasanya cairan intravena itu ada yang isinya 100 mili, 125 mili, 500 mili, maupun 1000 mili. Jadi, limit ini diisi volume dari cairan yang ada atau tersisa. Tujuan dari mengisi limit ini adalah untuk menghentikan infus pump bekerja secara otomatis apabila cairan yang ada di kantung sudah habis. Selain itu, hal ini akan juga memberikan alarm atau bunyi sehingga perawat bisa mengetahui kapan harus mengganti cairan intravena. Selanjutnya adalah tombol panah. Tombol ini akan membantu kita untuk menuliskan angka pada layar. Terdapat tombol untuk mengatur angka ratusan, puluhan, dan juga satuan. Selain itu, juga ada tombol yang menghadap ke atas yaitu untuk menambah dan tombol menghadap ke bawah yaitu untuk mengurangi. Selanjutnya ada juga tombol stop and start. Jadi untuk tombol ini digunakan untuk memulai atau menghentikan jalannya cairan secara manual. Selanjutnya yang terakhir ada tombol power yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan alat. Nah, untuk cara menggunakannya, yang pertama kita akan hidupkan infus pump dengan menekan tombol power, kemudian menghitung rate atau kecepatan cairan intravena yang mengalir dalam mili per jam, memasukkan volume atau cairan yang akan diberikan sesuai dengan perhitungan kebutuhan cairan, baik itu untuk dewasa maupun anak-anak, dan memasukkan limit, yaitu volume cairan yang ada atau tersisa di dalam kantung cairan intravena. Selanjutnya, tekan tombol start dan pastikan cairan telah menetes. Oke teman-teman, sekarang di sini ada case study yang harus kita selesaikan, yaitu ada seorang anak berusia 7 tahun dengan berat 24 kg dirawat di rumah sakit akibat diare dan demam 38,5 derajat Celcius sejak 1 hari yang lalu. Kira-kira berapa sih jumlah cairan yang dibutuhkan anak? Berapa tetes per menit cairan intravena diberikan jika infuset yang digunakan adalah menggunakan tetesan mikro dengan faktor tetes 60 mili per tetes? Berapa rate, volume, dan limit jika anak diberikan cairan Ringer laktat 1 colv 500 mili? Nah, coba teman-teman hitung sendiri terlebih dahulu berdasarkan materi yang sudah kita bahas tadi. Kalau sudah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan mencari jumlah cairan yang dibutuhkan oleh anak, yaitu menggunakan metode holiday segar. Di sini, berat badan anak adalah 24 kg, sehingga untuk 10 kg pertama kita kalikan dengan 100 mili, mendapatkan 1000 mili. Kemudian 10 kg berikutnya kita kalikan 50 mili, yaitu 500 mili. Dan sisanya 4 kg kita kalikan 20 mili, sehingga didapat 80 mili. Sehingga total kebutuhan cairan anak dalam 24 jam adalah 1580 mili. Nah, selanjutnya karena anak demam, kita harus mencari berapa sih tambahan volume cairan yang dibutuhkan oleh anak.
Karena anak mengalami demam yaitu suhunya 38,5, maka kita hitung dulu untuk selisih suhunya. Di sini kita kurangi dengan 37,5 sehingga mendapatkan 1. Selanjutnya, kita kalikan 10% dengan total cairan yang dibutuhkan anak sebelumnya, yaitu 10% dikali 1580. Kemudian, kita lanjutkan dengan menjumlahkan 1580 dengan 1 dikali 158, sehingga didapatkan nilai 1738 mili dalam 24 jam. Jadi anak ini akan mendapatkan tambahan cairan sebesar 158 mili. Selanjutnya kita akan menghitung tetes per menit dengan Infoset Mikro, yaitu faktor tetesnya adalah 60 mili per tetes. Kita langsung masukkan saja ke dalam rumus, faktor tetes dikali volume cairan yang akan diberikan dibagi 60 dikali 24 jam. Kita masukkan dan kita dapatkan nilai 72 tetes per menit atau 0,8 tetes per detik. Apabila dalam kasus ini teman-teman tidak menggunakan bantuan alat berupa infus pump, teman-teman bisa membulatkan 0,8 tetes menjadi 1 tetes per detik. Selanjutnya kita akan mencari tahu berapa rate, volume, dan limit jika anak diberikan cairan Ringer Lactat 1 colv 500 ml menggunakan infus pump. Untuk rate-nya sendiri adalah volume yang akan diberikan yaitu 1738 mili dibagi 24 jam sehingga didapatkan 72 mili diberikan dalam 1 jam. Kemudian untuk volumenya kita setting 1738 mili sesuai dengan volume yang akan diberikan kepada anak dan limitnya adalah 500 karena di sini kita menggunakan cairan Ringer Lactat 1 colv 500 mili. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah bisa sekarang untuk menentukan volume cairan yang diberikan kepada orang dewasa, kepada anak, maupun kepada anak yang demam? Apakah teman-teman juga sudah bisa menghitung TPM atau tetes per menit dari cairan intravena? Dan yang terakhir, apakah teman-teman sudah memahami bagaimana cara menggunakan infus pump? Apabila sudah, teman-teman bisa lanjut belajar dan juga berlatih. Sekian materi kita hari ini. Apabila teman-teman suka dengan videonya, bisa teman-teman like dan juga subscribe ke channel Excellence. Sampai jumpa di video berikutnya.